الحمد لله أحمده وأشكره على فضله وعطائه الميمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده تعالى عما يشرك الظالمون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إلى الله حتى اهتدى بدعوته الصالحون، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalali wal Ikram, Rabbul Alamin, yang telah memberikan banyak kemudahan dan kebaikan untuk kita, yang telah menghindarkan kita dari berbagai macam bencana dan petaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keamanan, atas nikmat kenyamanan hidup, atas nikmat kebahagiaan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang tidak mungkin kita sebut satu demi satu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya sadar, kita semuanya yakin bahwa sebagian saudara-saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejadian tersebut tidak hanya menimpa satu tempat, melainkan beberapa tempat, beberapa negeri, beberapa kawasan. Ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi dan lain sebagainya. Dan kita harus mengetahui, juga kita tanamkan pengetahuan tersebut sebagai bentuk keyakinan kita, khususnya kita sebagai seorang mukmin yang yakin terhadap ayat-ayat Allah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, bahwasanya ini semua itulah hakikat dunia. Ad-dunya darul ibtila. Dunia adalah tempatnya diuji. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ayatnya sangat populer dan sering didengar oleh kita semuanya. Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sedikit rasa takut, minal khawf wal ju', rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan beruntunglah bagi orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita pasti mendapatkan ujian dari Allah. Dan setiap masing-masing kita, ujian satu dengan yang lainnya, sebagian dengan sebagian yang lainnya pasti berbeda. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami akan uji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan sebagai cobaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini begitu sangat tegas dan gamblang, menjelaskan kepada kita semuanya, ada orang yang diuji oleh Allah dengan keburukan, ada orang yang diuji oleh Allah dengan kebaikan.
Secara umum manusia menganggap gempa bumi, longsor, banjir dan lain sebagainya sebagai keburukan. Tapi takdir Allah, ketahuilah semuanya pasti penuh hikmah. Dan apa yang kita hadapi di dunia ini memang tidak akan lepas dari dua perkara, dari dua pilihan. Imma an yuwafiq muradahu wa hawahu wa imma yukhalifu. Bisa jadi yang pertama kemungkinannya adalah apa yang terjadi di kehidupan ini sesuai dengan keinginan kita dan harapan kita. Pilihan kedua adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Siapa di antara mereka yang berharap banjir? Siapa yang di antara mereka yang berharap ditinggalkan orang-orang yang dicintainya? Siapa yang di antara mereka berharap penuh luka dalam tubuhnya, hancur rumahnya, mengungsi dari rumah tempat tinggalnya? Tidak ada. Hilang hartanya, hilang keluarganya. Tidak ada di antara mereka yang berharap demikian. Itulah kehidupan dunia. Ada yang diharapkan, ada sesuatu yang tidak sesuai harapan. Dan setiap dua perkara ini, dua-duanya membutuhkan sabar. Dua-duanya membutuhkan sabar. Kembali kepada surat Al-Anbiya ayat 35 tadi, bahwasanya Allah menguji hamba-hambanya ada dengan keburukan, ada dengan ujian kebaikan. Kita, ayuhal hadirun al-muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita yang diselamatkan dari itu semuanya. Kita diberikan kelapangan hidup, keamanan, kenyamanan, sehat, waktu luang yang banyak, anak istri, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Semua itu ternyata juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sekarang ini yang hadir dalam keadaan sehat, yang hadir dalam keadaan aman, yang hadir dalam keadaan nyaman, sedang diuji Allah. Ujian ini pun sedang menimpa mereka yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, ketidakamanan, ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Mereka diuji, kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inti dari kehidupan adalah ujian. Dan ujian ada kebaikan, ada keburukan. Dan setiap ujian tersebut wajib disikapi dengan sabar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus sabar? Sebagaimana mereka harus sabar. Dan bahkan para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan ini mungkin membuat takjub sebagian kita. Kita yang diberi kaya sama Allah, rumah mewah, mobil megah, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Mereka kita seperti ini dituntut sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita harus lebih sabar daripada mereka. Mereka yang miskin, mereka yang susah hidupnya, sempit hidupnya. Jangankan untuk makan hari esok, untuk hari ini saja mereka harus banting tulang makan. Untuk menafkahi keluarganya, mereka harus sabar. Dan kita yang kaya, kita yang sehat, kita yang lapang, wallahi demi Allah, lebih butuh kepada kesabaran. Kenapa demikian? Para ikhwan jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang diberikan kelapangan atau ujian berupa kenikmatan harus lebih sabar dibandingkan orang yang mendapatkan kesempitan hidup. 4 alasannya. Yang pertama, alla yanhimaka, agar kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan ini tidak membuat kita terpedaya dan terus haus untuk meraihnya. Dan inilah kenyataan hidup. Orang dikasih raya, orang dikasih sukses perusahaannya, nggak ada haus itu, buka lagi cabang, buka ini. Tidak masalah kita menambah kekayaan, tidak masalah kita semakin melimpah ruah harta-harta kita. Tapi kalau itu semuanya membuat kita jauh dari Allah, maka petaka baginya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi alasan pertama, kenapa orang kaya harus lebih sabar daripada orang miskin? Karena kemiskinan tidak memperdaya orang miskin, sedangkan kekayaan memperdaya dia. Karena kesehatan memperdaya dia, sedangkan sakit tidak memperdaya dia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat engkau lapang.
Maka Allah akan mengenalimu saat engkau sempit. Kenapa demikian? Rasul mengatakan, karena memang orang banyaknya ingat Allah ketika sempit, ingat Allah ketika susah, ingat Allah ketika banyak ujian hidup. Sekalipun dia kaya, sekalipun rumahnya megah, sekalipun mobilnya mewah, tapi dia diuji dengan istrinya, diuji dengan anak-anak yang durhaka, diuji dengan tetangganya, dan banyak ujian-ujian yang lainnya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang kedua, kenapa seorang itu ketika diuji dengan kebaikan harus bisa lebih bersabar dibandingkan orang yang diuji dengan keburukan, yaitu karena agar tidak orang tersebut bergantung kepada kenikmatan itu, bergantung kepada kekayaannya, bergantung kepada kesehatannya, bergantung kepada perusahaannya. Ini alasan yang kedua. Karena seorang tidak boleh dia bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar alasannya adalah karena orang yang diberikan ujian dengan kebaikan, dengan kelapangan, dengan kesehatan, dia harus bersabar dalam menunaikan hak Allah dari kenikmatan yang Allah berikan tersebut. Orang yang dikasih harta harus dikeluarkan untuk infak, sedekah, zakat, dan seterusnya. Dan memang kenyataannya banyak orang yang ketika diberikan kekayaan bakhil dia, mulai menghitung hartanya, mulai terus merinci hartanya. Sebagaimana Allah firmankan tentang sifat mereka, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka yang mengumpulkan harta dan terus dihitung-hitung hartanya, enggak mau berkurang. Yahsabu anna malahu akhradah. Dia mengira, dia menyangka bahwa hartanya akan membuat dia kekal. Dan yang keempat adalah agar dia bersabar untuk tidak menggunakan kenikmatan tersebut, ujian kenikmatan tersebut dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil 'aliyyil akbar, al-qahiril jabbar, al-'azizil ghaffar, alladzi khalaqa asy-syamsa wal qamar wa yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-lail. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. 4 alasan yang kami sampaikan di khutbah yang pertama, bahwa seorang yang diuji dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata kita semua yang hadir di sini diuji dengan kesehatan, diuji dengan keamanan, diuji dengan kenyamanan, diuji dengan kelapangan hidup, tidak sebagaimana mereka. Para hadirin kalau hadir di sana, mereka masih tinggal di tenda-tenda karena khawatir hidupnya. Masih terjadi gempa-gempa susulan, khawatir. Allah cabut sebagian rasa aman dalam hati mereka sebagai ujian kepada mereka, dan kita pun ternyata sedang diuji. Dan itulah kenapa kita harus lebih bersabar, karena sejatinya kita sering lupa kalau kita ini sedang diuji sama Allah. Mereka sadar sedang diuji sama Allah, tapi kita sering lupa kalau kita sedang diuji sama Allah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kita tahu, seorang saudagar kaya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah salah satu orang yang disebutkan dalam satu hadis 10 orang yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf. Dulunya apakah dari saudagar kaya? Apakah kayanya adalah karena keturunan orang tuanya? Tidak, seorang yang miskin, fakir. Tapi ketika berusaha, bekerja, Allah berikan kelapangan sehingga menjadi saudagar kaya, yang kekayaannya diperuntukkan untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai bukti seorang sahabat yang kita tidak ragu bagaimana keimanannya, bagaimana takwanya kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan, "Ubtulina bid-dharra fasabarna wa ubtulina bis-sarra falam nasbir." Dulu kami ditimpa dengan kesusahan, sulit, miskin hidup kami, dan kami mampu sabar dengan kemiskinan itu. Ini kata Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa kata beliau? Wa batulina bis-sarra. Kemudian Allah uji kami dengan kekayaan, kelapangan hidup, keamanan, kenyamanan, dan kami sulit sabar dalam menghadapi hal tersebut. Masya Allah. Jadi itu terbukti dalam kehidupan kita.
Betapa sering ketika Allah uji kita, baru kita berlama-lama sujud di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Entah apa, mungkin bukan dari hartanya, mungkin dari istrinya yang membuat dia kasar, membuat dia tidak nyaman hidup. Mungkin dari anak-anaknya, mungkin dari atasannya, dari bosnya, dari perusahaannya, dari manapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pasti ada hikmah di balik ujian tersebut. Baik, sebagai kesimpulan para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Antara ujian dan petaka, kita tidak tahu apakah harta yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kelapangan, kenyamanan, keamanan, adalah ujian atau petaka dari Allah. Demikian mereka diberikan rasa takut dari gempa, dari longsor dan seterusnya. Apakah ujian dari Allah untuk mereka atau petaka dari Allah? Perhatikan sebuah perkataan emas dari Al-Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kullu bala'in yuqarribuka ila Allah fa huwa ni'mah, wa kullu ni'matin tub'iduka 'anillah fa hiya baliyah. Setiap ujian yang membuat engkau dekat dengan Allah, maka itulah dari nikmat. Ujian kalau Allah kasih kepada kita dan membuat kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin kita taat sama Allah, semakin kita khusyuk dalam salat kita, semakin kita merasakan bagaimana nikmatnya melantunkan zikir kepada Allah, maka itulah nikmat, sekalipun bentuknya ujian. Dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi membuat kita semakin jauh dari Allah, jauh dari majelis ilmu, tidak sempat lagi bermajelis ilmu, tidak sempat lagi baca Al-Quran kecuali sedikit saja, tidak sempat lagi salat duha, tidak sempat lagi bangun malam dengan alasan capek, letih, lelah, membuat jauh dari Allah, maka nikmat tersebut adalah petaka baginya. Maka lihat dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi ujian dari Allah. Semua kita sedang diuji, sadarlah semua kita sedang diuji, dan semua detik-detik kehidupan ini semuanya ujian. Salat pun ujian apakah dia ikhlas atau tidak. Zikir pun ujian, menghadiri majelis ilmu ujian, semuanya ujian. Tidak ada kecuali semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dimohonkan, diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami, penuhi dalam diri kami kesabaran. Karena sabar itu bukan sabar ketika kita diuji dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dengan petaka dan sebagainya, tetapi ujian tersebut juga kita butuh sabar ketika kita diberikan kelapangan. Rabbana afrigh 'alaina sabra, demikian sabar dalam ketaatan, demikian pula sabar dari kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Karena orang-orang bersabar, ma'iyatullah, dia mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا، اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا، اللهم أفرغ علينا صبرا، صبرا على أقدارك، صبرا عن معصيتك، صبرا على طاعتك، وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر قول لا إله إلا الله عند سكرات الموت. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين في جميع بلدان المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك النعمة التي تقربنا إليك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء الذي يبعدنا عنك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi a'zam wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.